A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua para penonton Malam Mistik Bro Fai. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan sebuah kisah yang datangnya daripada seorang sahabat daripada Indonesia. Beliau bernama Wilda Hamizat. Kisah pada malam ini adalah kisah benar. Kisah benar mengenai rumahnya yang sejak dia pindah dari situ ada gangguan. Brother Fai akan kongsikan kisah ini menggunakan dialek bahasa Indonesia. Jom kita layan kisah ini. Hello semua. Di sini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku. Jadi gini, dulu sekitar tahun 2015, aku dan suami ingin membeli rumah yang sudah siap huni di kota Tasikmalaya. Kebetulan saya asli dari Tasikmalaya. Kami berdua mulai mencari-cari informasi ke sana kemari tentang rumah yang akan dijual. Mulai dari tanya ke saudara, ke teman, ke tetangga, bahkan melalui sosmed pun kami cari-cari infonya. Tak berselang lama, sekitar 2 mingguan, kira-kira datanglah saudara aku, tepatnya anak Ua, menawarkan sebuah rumah milik temannya kepada kami. Letaknya lumayan strategis di sebuah perumahan tak jauh dari pusat kota. Aku dan suami pun tertarik untuk melihatnya. Dan keesokan harinya, kita semua berpakat untuk mengunjungi rumah tersebut dan berharap langsung cocok dengan rumah yang akan dituju tersebut. Tak memakan waktu lama, sekitar 10 menit kami telah sampai ke tempat tujuan. Karena rumah aku sebelumnya masih dekat dengan lokasi tersebut. Sesampainya di sana, kami langsung saja melihat-lihat semua isi rumahnya. Rumah bercat kuning dan berlantai 2 itu sukses memikat hati aku dan suami. Rumah itu tidak terlalu besar, hanya berukuran sekitar 8 bata kalau orang Tasik bilang, dengan tempat garasi di depannya. Kami merasa cocok dengan rumahnya karena menurut kami rumahnya nyaman, strategis, terutama cocok dengan kantong kami. Singkat cerita, setelah deal rumah itu kami beli, tak menunggu waktu lama, kami pun mulai mengemas-ngemas barang-barang yang akan kami bawa pindah ke rumah yang baru. Sebelum pindahan, aku dan suami berinisiatif untuk mengunjungi rumah tersebut untuk dibersihkan terlebih dahulu. Dari situlah awal mulanya kejanggalan rumah bercat kuning ini. Ketika kami masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum, bilangnya begitulah, tanpa diduga dari atas genteng terdengar suara batu kerikil berjatuhan ke bawah. Sontak saya dan suami pun kaget dan bergegas untuk melihatnya keluar dari luar pintu
tepatnya diteras dengan sudah banyak sekali kerikil yang berjatuhan. Tapi di situ kami berfikir mungkin ada anak-anak kecil di belakang rumah yang sedang bermain dan iseng melempar kerikil-kerikil itu. Kami pun tak menghiraukan kejadian tersebut dan mulai melakukan beres-beres rumah seperti awal tujuan kami. Selang beberapa hari, kami pun pindah dan semua barang-barang telah masuk ke rumah baru tersebut. Kami pun membereskan barang-barang sedikit demi sedikit hingga keesokan harinya di pagi hari suami pamit untuk pergi kerja. Tinggallah aku dan anak laki-laki yang baru berumur 3 tahun. Hari itu aku menelpon sepupu perempuanku untuk menemani dan membantu aku membereskan barang-barang. Selang beberapa jam dia pun datang. Ketika kami asik membereskan barang-barang di lantai atas sambil bercanda-canda, tiba-tiba anakku memanggil ayahnya. Katanya, "Ayah pulang, hore, ayah udah pulang, ayah udah pulang." Sontak aku kaget karena waktu itu jam masih menunjukkan pukul 12 siang dan itu bukan waktunya suamiku pulang. Dan di situ aku dan sepupuku emang mendengar suara langkah kaki yang akan menuju ke lantai atas. Anakku ketawa-ketawa dengan tangan nunjuk-nunjuk ke atas sambil bilang, "Itu ayah, itu ayah." Sepupuku langsung berdiri untuk memastikan siapa yang datang. Tapi ternyata di tangga itu tidak ada siapa-siapa. Sepupuku mencoba mencari ke bawah dengan berfikir mungkin suamiku jahil dengan bersembunyi di rumah. Ternyata memang tidak ada siapa-siapa yang datang. Sepupuku langsung lari ke atas lagi sambil terlihat sedikit pucat dan bilang ke saya kalau rumahnya seram katanya. Masya Allah. Setelah kejadian itu, aku pun tak meneruskan beres-beres karena merasa sedikit takut. Aku pun ikut pergi ke rumah sepupuku bersama anakku sambil menunggu suami pulang kerja. Ketika sore tiba, akhirnya suami aku pun pulang kerja dan menjemput aku dan anakku di rumah sepupuku. Dan kami bergegas pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, aku menceritakan kejadian siang tadi kepada suami. Tapi dia hanya bilang, mungkin anakku hanya mencoba untuk menjahil aku dan sepupuku. Aku pun mulai berfikir positif lagi. Mungkin ya kejadian tadi hanya keisengan anakku saja. Setelah malam tiba, sekitar jam 10 malam, dari balik tembok dekat tangga terdengar jelas sekali suara orang sedang memukul-mukul palu ke tembok kami. Dung, dung, dung. Otomatis kami pun saling berpandangan. Tapi suami bilang mungkin di belakang rumah kami ada orang sedang membangun rumah atau sekadar membenahi rumahnya. Tapi
Aku sedikit heran. Masa ia pun orang bangun rumah malam-malam begini, sedangkan dari tadi siang tak ada suara begitu. Lagi-lagi kepalaku dipaksa untuk berfikir positif. Awalnya aku tak keberatan dengan suara itu yang selalu muncul di jam 10, jam 1 dini hari. Tapi setelah seminggu pun suara itu masih saja muncul setiap malam. Kami pun mulai terganggu dan berencana untuk melihat keadaan rumah yang ada di belakang rumah kami itu besok siang. Tapi alangkah terkejutnya ketika kami melihat di belakang itu hanya ada benteng besar. Dan setelah kita tanya-tanya ke tetangga sekitar, ternyata di balik benteng itu adalah kuburan. Akhirnya kami pun pulang ke rumah dengan perasaan sedikit takut. Dari situ suami mulai paham dengan keadaan rumah itu. Ternyata banyak penghuni yang tak kasat mata di rumah yang baru kami beli ini. Tapi suami tetap meyakinkan untuk tidak takut dengan gangguan mereka dan menyuruhku untuk lebih sering beribadah. Dengan terpaksa, aku menuruti perkataan suami untuk tidak takut. Tapi tetap aja hatiku berkata lain. Semakin hari, semakin banyak kejadian aneh yang aku alami, terutama di tangga. Aku merasa tempat paling menyeramkan. Ya, di tangga. Seminggu ini suami kerja bagian shift malam. Itu berarti seminggu ini aku akan melewati malam-malam hanya berdua dengan anakku dalam ketakutan. Setiap malam aku selalu mendengar suara anak kecil ketawa-ketawa di tangga, terus lari-larian di tangga, dan suara orang mukul-mukul tembok. Itu pun masih ada setiap malamnya. Hingga suatu malam aku benar-benar merasa diteror oleh makhluk-makhluk itu. Sekitar jam 8 malam anakku udah tidur dan tinggallah aku sendiri dengan mata masih terjaga. Beberapa menit kemudian ada yang ngetuk-ngetuk pintu kamar. Aku coba buka dan ternyata enggak ada siapa-siapa. Aku tutup lagi pintunya dan terdengar bunyi ketukan pintu lagi. Tapi kali ini dari pintu balkon. Aku pun takut, enggak berani membuka pintu kerana mana mungkin ada orang di luar balkon lantai 2. Setelah itu pintu kamar kami diketuk lagi. Terus pintu balkon diketuk lagi. Begitu terus selang setengah jam. Dari situ aku ngaji dengan suara lantang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap saja tak menghilangkan rasa takut itu. Aku menangis. Sejadi-jadinya aku menangis sambil terus menelpon suami. Bang, saya takut bang, saya takut. Halo, tenang ya. Kurang lebih begitulah.
Suami pun mencuba menenangkan aku sampai dia pulang kerja. Sekitar pukul 1 dini hari, teror itu baru berhenti dan kebetulan suami pun pulang kerja. Saat suami pulang, aku langsung tertidur lelap karena mungkin kecapean sehabis nangis. Masih banyak sebenarnya kejadian aneh di rumah ini. Bahkan suatu hari keluargaku datang mengunjungiku tepat jam 5:30 sore. Sariopna kalau kata orang Sunda. Ketika kami sedang berkumpul di dapur karena sambil masak-masak, tiba-tiba lampu terpadam. Seketika itu aku dan ibuku mendengar ada orang sedang mandi di kamar mandi yang kebetulan bersebelahan dengan dapur. Tadinya aku dan ibu berpikir kalau itu adalah salah satu dari keluarga kami yang sedang mandi. Tapi tak berselang lama, lampu kembali terang dan melihat semua keluarga masih berkumpul. Sontak aku dan ibu saling tetap-tetapan dan membuka pintu kamar mandi yang ternyata kosong. Terus aku juga sering dengar wastafel di dapur itu nyala sendiri dan seperti ada orang mencuci piring. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya aku dan suami mengadakan acara syukuran dengan mengadakan pengajian di rumah ini. Setelah acara selesai, kami pun bertanya kepada ustaz yang mengisi acara pengajian itu tentang keadaan rumah kami ini. Pak ustaz bilang kalau sebelum kami tempati rumah itu sudah menjadi rumah mereka dan mereka belum terbiasa dengan kehadiran kami. Makanya mereka sering mengganggu. Tapi Pak Ustaz bilang kalau kejadian ini enggak akan selama-lamanya. Kamu tetap rajin beribadah. Dan ternyata benar. Setelah melewati waktu beberapa bulan, akhirnya kami pun mulai terbiasa dengan keisengan mereka. Mereka pun sudah mulai tidak mengganggu kami. Mungkin hanya sesekali saja. Kata Pak Ustaz, mereka sudah biasa beradaptasi dengan kami. Kami pun rumah itu sampai sekarang, kami pun duduk di rumah itu maksudnya sampai sekarang, sehingga anak kami sudah 2. Sekian cerita pengalaman saya yang mungkin bagi kalian biasa saja. Tapi bagi saya itu horor sekali. Karena seumur hidup baru pertama kali diganggu makhluk itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih juga yang sudi mendengar dan menonton kisah ini. Ya, itu dia saudara. Kisah yang datang daripada Wilda Hamizan. Apapun, Brother Fai mengucapkan terima kasih kepada Wilda Hamizan kerana telah kongsikan kisah yang bagi Brother Fai memang menyeramkanlah. Cuba bayangkan kalau kita duduk dekat rumah yang kita baru pindah ni, tiba-tiba ada gangguan yang seperti yang Brother Fai ceritakan tadilah. Kalau Brother Fai, aku cabutlah, tak tahan. Baiklah saudara, sampai sini sajalah perkongsian pada malam ini. Kita akan berjumpa pada waktu yang lain. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe itu gratis.
Jumpa lagi. Peace. No.